على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Kemudian waktu kita sholat, kita kemana arah pandangan mata kita? Ke arah mana pandangan mata kita? Datang dalam sebagian hadis bahwasanya Rasulullah SAW, ya, kalau sholat maka beliau meletakkan pandangannya ke arah tempat sujud beliau. Sebenarnya dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, aina adau basari fi salat?" Ya Rasulullah, kemana aku letakkan pandanganku tatkala aku sedang salat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda mawdhi'i sujudika ya Anas. Kau letakkan pandanganmu ke arah tempat sujudmu wahai Anas. Namun hadis ini diperselisihkan, sebenarnya mengatakan hadisnya hasan, sebagian banyak yang mengatakan hadisnya lemah, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Hadisnya sepertinya lemah, ya. Oleh karenanya ada hadis-hadis lain yang secara zahir bertentangan dengan hadis ini. Nanti akan kita jelaskan. Jadi tidak ada dalil secara khusus tatkala kita salat harus menghadap mana, kecuali hadis tentang Rasulullah SAW kalau sedang tasyahud, ya, la yujawizu basarahu isyaratahu. Rasulullah SAW pandangannya ke arah apa? Jarinya. Dia tidak pandang lebih dahulu, pandang ke arah jarinya. Konsentrasi Nabi SAW berdoa, ya. Selain itu tidak ada dalil yang kuat bahwasanya harus melihat ke bawah, ya. Yang dilarang, tidak boleh seorang salat melihat ke atas, dilarang. Rasulullah SAW melarang seorang tatkala salat dia melihat mana ke atas, karena dia sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menunjukkan kondisi dia tunduk kepada Allah, di antaranya dengan melihat ke bawah, ya. Jangan, tidak boleh melihat ke atas. Oleh karenanya kalau kita salat, ya, yang penting bagaimana kita bisa lebih khusyuk, ya. Kalau kita lagi sujud, ya kita ke arah, lagi rukuk kita ke arah sujud, atau kita melihat depan kita, yang penting mudah bagi kita, sesuai dengan bagaimana posisi kita tatkala rukuk, ya. Karena sebagian orang terpaksa tatkala dia harus berpatokan pada melihat posisi sujud, tatkala dia rukuk kepalanya dia angkat sehingga dia melihat daerah apa? Sujudnya, sehingga kepalanya tidak lurus. Padahal Nabi kalau rukuk dia kepalanya apa? Lurus. Kenapa dia menganggap hadis ini sahih? Dan memang ada sebagian ulama yang mensahihkan, dan dia praktekkan dalam segala kondisi. Sehingga tatkala dia rukuk pun dia berusaha melihat ke depan sehingga kepalanya harus terangkat sedikit. Padahal Nabi waktu rukuk kepalanya apa? Datar, ya. Jadi yang benar, yang mudah bagi kita bagaimana agar kita bisa lebih khusyuk, ya. Dan tidak boleh kita nengok kanan kiri, ya. Kecuali kalau ada keperluan, ada hajat, ada dengar suara bahaya kita nengok nggak jadi masalah. Ada anak kecil lagi kita pegang tidak apa-apa, ya. Tapi asalnya tidak boleh kita lihat kanan kiri karena itu menunjukkan orang yang sedang tidak khusyuk. Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, pemberi rezeki kita, yang menentukan kita mau surga atau masuk neraka. Di hadapan kita Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang lewat pun kita harus tahan. Kenapa? Kita sedang bermunajat. Maka jangan kita mengalihkan penglihatan kita, yang ini menunjukkan kita tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis-hadis, ya, bahwasanya para sahabat mengetahui bacaan Nabi dengan gerakan jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti para sahabat lihat ke mana? Ke depan berarti. Kalau lihat ke bawah enggak bakalan lihat jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak. Ini menunjukkan jenggot Nabi lebat, dan mereka melihat gerakan jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka salat lihatnya ke mana? Ke depan, ya. Oleh karena orang Arab Saudi rata-rata mereka tidak mesti lihat ke bawah. Sebagian mereka sholat lihat ke depan. Ya, mungkin ibu sering lihat mungkin di YouTube atau di foto. Kadang-kadang mereka lihat sholat ke depan. Pokoknya bagaimana kita lebih khusyuk. Kalau kita lihat ke depan ternyata ada gangguan, ya kita lihat ke bawah. Ya, memang lebih sempurna kalau lihat ke bawah. Ya, saya katakan lebih baik kita lihat ke bawah supaya tidak terganggu dengan apa? Gangguan. Tapi kalau kita mungkin di hadapan Ka'bah, pingin sholat sambil lihat Ka'bah, nggak jadi masalah, sambil lihat ke depan atau sambil lihat imamnya, tidak. Karena dalam hadis-hadis juga yang lain para sahabat mensifati bagaimana sifat salat Nabi dengan baik. Rasulullah begini waktu ngangkat Hasan atau Husain. Kalau mereka lihat ke bawah nggak mungkin ngelihat.
Paham? Kalau mereka lihat ke daerah sujud, nggak mungkin mereka melihat gerakan-gerakan Nabi tersebut. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari, ya, tatkala menurut beliau tidak ada hadis-hadis yang sahih tentang melihat tempat sujud, maka beliau membuat bab dalam kitab sahihnya dengan judul bab Raf'ul Basari ilal imami fi salat. Bab tentang mengangkat pandangan melihat imam tatkala sedang salat. Jadi boleh, ya. Ya, saya katakan, saya ulangi, kita memandang kemana saja, tentu yang ke bawah lebih baik agar lebih apa? Konsen, tapi bukan berarti tidak boleh lihat ke depan. Boleh. Karena para sahabat mensifati salat Nabi seperti apa, mereka lihat, ya, kemudian mereka juga melihat gerakan jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan mereka juga lihat ke depan.